Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Prabayu Ajeng Saputri, saya Rindisti Cayaning Marevi. saya Lady Tri Atmaningrum, Saya Pramesti Ayu Wulandari. Kami akan memulai wawancara kami dengan narsum. Saya sendiri, Dion. Kita langsung saja mulai. Selamat menyaksikan. Saja mulai dengan narasumber Mas Dion. Ya. Di sini sebagai pemilik dari Elvo Elvo Apparel. Apparel. Ya, pertama saya ingin menanyakan tentang bagaimana sejarah pembukaan toko ini dari awal mula berdiri. Untuk nama Elvo sendiri, saya dari 2020 awal ya Pak, awal pandemi. Nah sebelumnya itu hanya sekedar benar-benar freelance. Kalau ada teman yang pengen bikin baju ya saya ambil, saya lemparkan ke produksi seperti itu. Tetapi 2020 awal saya mulai menekuni serius, walaupun hanya online saat itu. Saya menggunakan nama Elvo. Lalu setelah saya menjalannya terus menerus, ada pelanggan tetap. Nah akhirnya saya memberanikan diri untuk membuka toko ini. Toko ini pun belum lama, baru kurang lebih 4-5 bulan. Jadi ya masih dibilang baru lah. Gitu. Nah, untuk modal awalnya sendiri bagaimana ya Mas Dion? Untuk modal awal, karena sebelumnya hanya online, jadi tidak membutuhkan banyak biaya lain-lain seperti sewa toko, beli ini itu. Jadi saat online dulu, saya putar Pak, keuntungan dari produksi jersey sebelumnya. Saya kan hanya khusus jersey, jadi ada keuntungan saya simpan buat beli bahan lagi, ada keuntungan lagi saya simpan lagi seperti itu. Oke, terima kasih Mas Dion. Nah, dari awal modal awal dan pembukaan pertama kan mesti ada kendala. Nah, Ya. kendalanya apa saja ya Mas Dion? Boleh dijelaskan? Macam-macam ya Pak. Contohnya ketika saat akan mendesain, saya itu harus belajar lagi apa sih yang disukai pasar seperti itu. Lalu setelah itu udah tahu nih apa yang disukai pasar. Kendala lain ketika printing, misal masuk ke printing, saya kan ada beberapa channel printing tempat seperti itu. Ada pernah printing di tempat A, udah banyak nih order, satu orderan lebih dari 30 saat itu. Itu warnanya rusak. Nah mau nggak mau ya, kalau diulang saya nggak bisa ya harus rugi, tetap mengurangi harga jualnya seperti itu. Itu salah satu kendalanya. Nah, setelah Mas Dion mempelajari berapa banyak hal dari kendala-kendala awal tersebut, nah bagaimana cara Mas Dion menetapkan harga pertama dari produksi jersey? Kalau untuk harga, karena awalnya dulu saya hanya online biasa, saya tetap mengambil harga pasaran rata-rata, khususnya di Jogja ya. Saya survei di Jogja sendiri ada beberapa aparel yang memang udah high ya levelnya. Nah saya ambil yang tengah-tengah aja lah, tidak murah banget tapi juga tidak kemahalan untuk brand baru kita. Nah, tadi kan Mas Dion menjelaskan tentang pemasaran pertama lewat online. Nah, Ya. dari media sosial apa saja pemasaran Mas Dion tersebut? Kalau sekarang dari awal seperti pada umumnya ya, media sosial yang ramai terkait dengan gambar-gambar ya Instagram tentunya. Untuk Facebook, TikTok kita belum masuk ke sana. Boleh dipromosikan sekalian Instagramnya atau media sosial lainnya. Teman-teman untuk yang mau order jersey kelas, jersey sepak bola, futsal, volley dan lain-lain bisa order ke kita. Kita sedang ada promo sampai bulan November, terutama untuk kalian yang di UNJ atau punya kelas olahraga. Jika order lebih dari 30 pieces ada diskon 500.000.
Oke, terima kasih Mas Dion atas promonya khusus Iya. untuk kami dari UNY. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, adakah kan tadi Mas Dion menjelaskan dari awal sudah mempunyai pelanggan tetap. Iya. Nah, masihkah bertahan sampai sekarang pelanggan tetap tersebut? Masih, terutama saya mengawalinya itu dari rugby, jersey rugby, singlet rugby. Nah, pelanggan tetap saya itu dari tim Kota Yogyakarta. Itu dari awal dulu udah order sampai ke Porda kemarin pakai aparel kita. Oke, terima kasih Mas Dion. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, dalam menghasilkan jersey dan produk jersey ini, pastikan kalau untuk Mas Dion sendiri mungkin susah ya mempromosikan sendiri. Ya. Adakah kerabat atau mitra lainnya dalam membantu Mas Dion dalam mempromosikan? Untuk promosi saya belum masif-masif banget ya Pak, hanya sekedar misal karena saya dulu awal di rugby, ada teman saya yang atlet rugby, saya suruh pakai jersey, promosikan di media sosialnya seperti itu. Jadi belum sampai ke promosi berbayar di Instagram gitu, belum. Oke Mas Dion, sangat-sangat jelas penjelasannya untuk Mas Dion. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah sumber daya atau pekerja yang bekerja dalam produksi ini atau di Elvo Apparel ini sendiri? Untuk yang di keseharian kita hanya ada 3 Mbak. Saya sendiri sebagai owner dan juga desainernya. Lalu dibantu 2 teman saya untuk yang di toko. Lalu untuk bagian printing dan jahit karena kita bekerja sama dengan mitra lain. Jadi di sana saya kurang tahu orangnya berapa, cuman ada timnya sendiri untuk printing dan untuk penjahitnya. Oke. Terima kasih Mas Dion. Nah, kalau ada sumber daya manusia, pastikan harus ada pelengkap, yaitu perlengkapan atau peralatan yang dibutuhkan. Ya. Nah, sementara perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan itu apa saja? Untuk saat ini karena yang tadi printing dan jahit kita masih bekerja sama dengan mitra lain. Jadi saat ini ya hanya PC saja sih untuk mendesain, itu untuk paling dasarnya. Nah, dari tadi kan Mas Dion sudah menjelaskan dari awal Elvo Apparel berkembang sampai mempunyai pekerja, sampai punya pemasaran sendiri, sampai punya ya mitra-mitra ya pelanggan tetap juga. Nah, seiring berjalannya waktu, apakah penghasilan terus meningkat Mas Dion? Kalau penghasilan tentunya kadang naik kadang turun ya, terutama setelah kemarin saya sendiri untuk online, lalu beberapa bulan terakhir mulai ke offline. Awalnya ya tentunya turun dulu dan tentunya minus ketika awal membuka kemarin, tapi perlahan-lahan semakin naik walaupun tidak banyak, yang penting untung seperti itu. Nah, apakah Mas Dion tidak berminat untuk menjual aksesoris lainnya seperti kaos kaki atau bola? Kan sementara di sini cuma ada jersey ya yang terpampang di sini. Ya, untuk itu sudah ada rencana sih, walaupun nanti ya istilahnya memutar modal ini dulu. Jadi nanti ada rencana juga lebih ke toko olahraga ya. Itu tadi ada sepatu, kaos kaki, kinesiotape dan lain-lain. Itu ada rencana sih. Oke, terima kasih Mas Dion atas penjelasannya yang sangat runtut dari awal hingga akhir, dan terima kasih telah membantu kelompok kami untuk menyelesaikan tugas dari Bapak Ahmad Umari. Ya, sama-sama. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.